Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita seperti biasa akan merenungkan firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan tidur kami. Kami dibangunkan pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapa, sertailah kami dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pagi ini yang kita mau sharingkan firman Tuhan, saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Saya kasih tema hidup menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita sama-sama baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang terkasih, hidup menjadi saksi Kristus adalah mandat utama untuk mencerminkan karakter, kasih dan kebenaran Tuhan melalui tindakan nyata. Ini melibatkan hidup dalam integritas, berbuah roh, dan membawa terang di tengah lingkungan keluarga, pekerjaan, hingga masyarakat yang dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Berikut adalah poin-poin mengenai hidup menjadi saksi Kristus. 1. Definisi saksi Kristus: tindakan lebih keras dari kata-kata, hidup sebagai kesaksian. Menjadi saksi bukan sekedar mengajar, melainkan mencerminkan karakter Kristus dalam perilaku sehari-hari. Refleksi hidup: kehidupan orang percaya harus mengungkapkan Kristus yang hidup dalam mereka, menjadi mereka surat Kristus yang terbuka. Integritas: perkataan sama dengan perbuatan. Menjadi saksi berarti mempraktikkan apa yang diketahui tentang firman Tuhan. 2. Dasar dan kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 menegaskan bahwa saksi Kristus dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan manusia. Pengalaman pribadi. Kesaksian yang kuat berasal dari pengalaman pribadi bersekutu dengan Kristus, yang kemudian dibagikan kepada orang lain. Identitas baru. Sebagai ciptaan baru, ditulis dalam surat atau kitab 2 Korintus ayat 17 atau 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang percaya memiliki kebiasaan hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, area kesaksian. Mulai dari lingkungan yang dekat sampai ke ujung bumi. Yerusalem, lingkungan terdekat.
Saksi Kristus dimulai dari rumah dan keluarga, Yudea dan Samaria, komunitas, masyarakat, menjadi garam dan terang di tempat kerja, di tempat bisnis, dan lingkungan sosial. Ujung bumi, panggilan global. Misi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. 4. Tantangan dan dampak menjadi saksi menghadapi tantangan. Menjadi saksi Kristus memiliki risiko di tengah dunia. Namun Tuhan menjanjikan penyertaannya. Berbuah roh. Hidup saksi menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menjadi garam dan terang. Hidup bersaksi adalah hidup yang berguna dan tidak menjadi tawar. Kesimpulan, hidup menjadi saksi Kristus adalah sebuah anugerah, bukan beban, di mana kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui cara hidup kita sehari-hari, membawa dampak bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.